ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Anak-anakku, santri putra, santri putri, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Yang pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat sehingga pada hari ini, hari Sabtu, kita masih bisa menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah. Karena apa? Karena sejatinya kita semua dan makhluk yang lain yaitu jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu sholawat serta salam kita sanjungkan, kita aturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa dan berharap senantiasa istiqomah mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan, sehingga kita semua telah menjadi pengikutnya yang mendapatkan kebahagiaan fid dharaini, yakni fid dunya wal akhirah. Selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita memasuki hari ke berapa? 3 atau 4? Dari bulan Ramadan keempat. Siapa yang sudah tilawah Quran, sudah sampai juz 4, sudah ada? Man minkum yatlu al-kitab al-karim asy-syarif al-Quran allazi qad wasala ila al-juz ar-rabi'. Sudah ada? Sudah ya, alhamdulillah. Target nahnu labudda an-namlika ghaya wa ghadun. Kita harus punya tujuan, punya target. Misalkan minimal akan khatam 2 kali, maka dengan target itu akan membimbing kita untuk apa? Untuk mencapai target tersebut. Sebab siapapun yang tidak punya target, maka dia pasti tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha, tidak punya semangat untuk mencapai target. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mempunyai target atau tujuan. Allah Subhanahu wa taala fi Qur'anil Karim fi kitabih syarif yaqulu qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Surah Al-Baqarah al-ayah mi'ah wa sabi'ah wa samanina. Ayat ini ya, berkaitan dengan perintah ya. Karena apa? Karena di sana ada fi'lu amrin. Kulu artinya apa? Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga nampak jelas perbedaan
perbedaan garis putih dan garis hitam minal fajri di waktu subuh. Summa atimul asyam, summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai dengan malam. Artinya apa? Apakah terus tidak berbuka ketika waktu maghrib? Tidak, begitu maghrib ya kita harus berbuka. Nah itu kok kalimatnya sampai al-lail, malam. Nah ini ayat ini menandaskan bahwa semua kegiatan beribadah untuk mengisi bulan puasa ya sampai dengan malam hari. Ada qiyamul lail. Dengan apa? Dengan berzikir. Ya, setelah tarawih ya ada tadarus. Ya, nah ini atimu ya asyama ilal lail. Al-aqlu wasyurbu fi hadhil ayati wa huwa as-sahur. Ya, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa makan dan minum ya sebelum waktu fajar itu adalah apa? Aqlatus sahuri atau makan sahur. Betapa pentingnya ya, makan sahur ini bagi siapa saja yang akan menjalankan puasa. Meskipun kita kuat, saya kuat ya, karena ngantuknya tidur, tidak sahur. Sah tidak puasanya? Sah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita bahwa meskipun kita kuat puasa tanpa melakukan sahur, namun disunahkan untuk melakukan sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan, di dalam sahur itu ada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Hadis ini dibicarakan oleh Imam Bukhari. Mam tasahharu ayu fi'lin tasahharu fi'lu amrin waznuhu wazannya apa? Yang kelas 5-6 wazannya tasahharu adalah tafa'ala ya, tasahharu ada fi'lu amrin wal fi'lul amri huwa min ahadi kaifiyati bina'il amri. Jadi tasahharu itu adalah bentuknya fi'il amr, maka fi'il amr ini adalah salah satu dari cara kita membentuk perintah. Jadi ada 4 cara, 4 gaya bahasa untuk membentuk perintah. Yang pertama dengan fi'il amr ya, tasahharu, berpuasalah kalian. Kenapa? Fa inna fis sahuri barokatun. Karena di dalam sahur itu ada kebaikan, ada keberkahan. Keberkahan apa yang terkandung di dalam sahur? Yang pertama, hikmah ya, sahur hada yastamilu alal aqal arba'a hikamin.
minimal ya, lebih ya, ada 4 hikmah dari sahur yang kita lakukan. Wa ma awwaluha fa awwalu min hikmatis sahuri wa huwa wujudu rahmah, ya, adanya kasih sayang agama kepada pemeluknya. Agama Islam menganjurkan ya, kepada pemeluknya yang mau melakukan puasa hendaklah dia bersahur. Kenapa dengan sahur itu diharapkan ya, dengan makan yang cukup, dengan minum yang cukup, ketika dia melakukan puasa bisa kuat secara fisik. Apalagi bagi ya, beberapa orang yang melakukan tugas atau pekerjaan yang menuntut tenaga yang besar, maka sahur itu sebagai bentuk kasih sayang agama terhadap hamba atau pengikutnya. Sunnasani sahur hadza hunaka waktun muayyan, ya, ada waktunya, tidak mungkin sahur kok dilaksanakan setelah subuh, mana membatalkan, itu bukan sahur. Sahur itu dilaksanakan sepertiga akhir dari malam hingga terbitnya fajar, sebelum subuh. Nah, apakah kita hanya bangun terus langsung sahur? Semestinya tidak, anak-anak. Di waktu itulah waktu mustajab, salah satu waktu mustajab bagi hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar sahur, diikuti dengan kegiatan ibadah lain ya anak-anak. Makanya setelah sahur sudah wudu, bisa tilawatul Quran, bisa istighfar, bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya berfirman, wal mustaghfirina bil ashari, dan orang-orang yang mustaghfirun ayu sirah, mustaghfir pas 5 mustaghfir ayu siratin, siratu isim fa'il, waznuhu wazannya apa? Mustaghfirun. Istaghfaro wazannya istaf'ala, fahuwa mustaf'ilun. Istaghfaro fahuwa mustaghfirun. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah bil ashari, pada waktu sahur. Kapan? Sebaiknya boleh malam, boleh, tapi sebaiknya sepertiga terakhir dari waktu malamnya sebelum isya. Imsak masih boleh, masih selagi belum fajar atau sebelum subuh. Nah, jadi dengan bersahur itu kita tidak hanya bersahur saja, tetapi kita ikuti dengan ibadah yang lain, termasuk tadi tilawatul Quran, istighfar, zikir, dan yang lain-lain. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi orang-orang yang mustaghfirina, yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Summa anam ro'al salisa min hikami au min hikmati, ya, min hikami as-sahuri wa as-sahuru min amalin la yuhasabu, tidak dihisab ya.
apa yang dimakan oleh hamba Allah untuk bersahur itu tidak dihisab kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita konsumsi, semua yang kita makan itu kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kecuali salah satunya ada aklatus sahuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan melalui hadisnya. Salah satu la yuhasabu 'alaiha al-'abdu. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang kelak la yuhasabu ayu fi'lin yuhasabu hasaba yuhasibu fi'lun mudhari mabni lum. Kalau yuhasabu ayo kutiba yuktabu mabni lil apa nahwunya mabni lil majhul, ya ingat itu. Maka yuhasabu itu juga termasuk fi'il mudhari mabni lil majhul. Maka di situ kalimatnya salah satu la yuhasabu bihal abdu, bukan yuhasibu, nah, tetapi yuhasabu. Ada 3 perkara la yuhasabu bihal abdu yang hamba Allah tidak akan dihisab karenanya. Al-awwal yakni aklatus sahur. Apa yang kita makan, apa yang kita minum ketika sahur itu tidak akan dihisab. Kemudian yang kedua, wa ma aftara alaihi, dan apa yang kita makan ketika iftar, ketika berbuka itu juga tidak dihisab. Wal aklu ma'al ikhwan, dan makanan yang kita makan bareng-bareng dengan teman-teman untuk sedekah itu juga tidak akan dihisab. Jadi hikmah, ya, al-hikmah as-salisa minas sahuri adamu hisabi ala ma akalnahu indas sahuri wasyurbi wa kadzalika inda iftari. Ya, jadi makan, minum, ya, ketika kita sahur, dan begitu juga ketika kita berbuka puasa itu tidak akan dihisab, tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kamu mendapatkannya, caranya seperti apa. Nah, itu tidak akan ditanyakan. Wal hikam wal hikmah ar-rabi'ah minas sahuri hadza huwa fadlud dini as-sahuru fadlud dinil islami ala dini ghairihi. Bahwa sahur itu menjadi keistimewaan, istimewanya agama Islam atas agama yang lain, yaitu ahlul kitab, adalah salah satunya pada sahur. Ya. Umat-umat min qablina, al-ummatu qablina ya'muruhumullahu aidan bis-shaumi. Walakin al-farqu baina dinina al-Islam wa dini ghairihi yakni fis sahuri fil islami qabla as-siyam yahussu wa yasunnullah wa rasulahu an yakuma al-muslimuna bis sahuri
Wa amma ghairuhu minad-din al-mawjud laisa hunaka sahur. Jadi sahur itu menjadi keistimewaan dan juga pembeda. Pembeda dan keistimewaan apa? Bahwa sahur menandakan betapa Islam itu sangat istimewa dan pembeda dari agama lain dalam hal berpuasa. Umat Islam dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang sahur. Ada waktu sahur, ada makan sahur, tadi kulu washrobu, makan dan minum la'at, sehingga jelas perbedaan garis putih dan hitam sampai waktu fajar. Ini menandakan bahwa sahur dalam Islam itu disunatkan, bahkan ada yang menghukumi sunat muakkad. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya mengatakan bahwa fadlu ma bainina wa wainina wa ahbasiyamina fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aqlatus sahuri. Jadi keistimewaan, perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab apa? Aqlatus sahuri, yaitu makan sahur. Nah, kemudian apa yang harus dimakan ketika sahur? Nah, disitu kalian akulu wasrobu. Bahkan hanya dengan seteguk air pun itu sudah dinamakan sahur. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahuru akhlaqu barakatin, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirina. Nah, ini ketemu lagi isim fa'il. Coba situ as-sahuru akhlaqu barakatin. Sahur itu adalah makan yang penuh berkah. Fala tad'uhu, fala lanya ayu harfin, la tada harfu yin, maka fala tad'uhu, maka janganlah kalian tinggalkan sahur tersebut. Walau an yajra'a an ayu harfin an harfu bin, yajra'a fi'il mudhari mansub, yajra'a ahadukum jar'atan. Nah, siapa yang bisa? Jar'atun ayu ismin. Kelas 6 nih yang sudah mestinya. Kelas 5 saya nggak tahu. Kelas 6 karena kelas tertinggi jar'atan. Di situ ada fi'il yajra'a, kemudian ada kata jar'atan. Isim mansub yang diambil dari fi'il sebelumnya disebut apa? Fi'il mutlak, ya. Maf'ul mutlak, bukan fi'il mutlak tapi maf'ul mutlak. Qara'tu kitaba qira'atan. Saya membaca Al-Qur'an atau kitab qira'atan. Akaltu samaka akhlataini. Nah, di situ maf'ul mutlak isim mansub yang diambil dari fi'il sebelumnya. Walau ayajra'a ahadukum jar'atan min ma'in.
seteguk air. Nah, seteguk air yang diminum ketika waktu sahur itu sudah bagian dari sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirina. Tadi di awal kita ketemu fi'il tasahharu. Di sini kita ketemu isim fa'il mutasahhirun. Kenapa kita disunatkan untuk melakukan sahur sebelum puasa? Salah satunya karena Allah dan para malaikat mendoakan kepada kita. Ya, sholat musollu bisa berarti sholat, bisa berarti berdoa. Nah, ini malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah ingkar, tidak pernah menentang segala yang Allah perintahkan. Apakah kita mau didoakan oleh malaikat? Tentu kita mau. Salah satu agar didoakan oleh para malaikat apa? Berkaitan dengan puasa, yaitu kita melakukan sahur. Karena hari kita semua ya, meskipun kuat-kuatnya untuk puasa dari subuh hingga maghrib tanpa sahur, tetapi berdasarkan ayat kulu washrabu tadi dan berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, makan sahur itu disunatkan. Bahkan ada yang mengatakan sunat muakkad. Karena apa? Karena mengandung berbagai kebaikan, mengandung mencakup berbagai keutamaan. Mungkin itulah anakku yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anakku tetap sehat sehingga bisa melaksanakan semua kewajiban kita selaku makhluk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada hadis yang mengatakan bahwa naumatus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu bukan menjadi perintah, bukan menjadi penyemangat bahwa kita karena puasa tidak tidur, tidak. Tetapi tidur boleh, tetapi secukupnya, ya kan? Tapi kita isi dengan semua kegiatan untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anakku semua bisa tuntas sampai dengan akhir Ramadan, mendapatkan apa yang Allah dan Rasulullah janjikan bagi siapapun kaum muslimin yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Hadza huwa minni astaghfirullahaladzim li wa lakum astaghfiruhu jazilan afwi nahta hadhil muqabalah fi du'ai kafaratil masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabla an atruka hadzal majlis nastambit bi anna as-sahur hadza akhlaqun barakatun, bahwa sahur adalah makan yang diberkahi, yang ada berkahnya, yang ada kebaikannya. Minimal ada 4 yang tadi sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.